Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Ramadhani, SST MTRT. Saya sebagai dosen pada program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Bidang keahlian saya adalah teknik jaringan telekomunikasi. Saya menjadi dosen pengampu mata kuliah praktikum Mobile Ad Hoc Network atau MANET, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini dilakukan dengan metode pembelajaran DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Mata kuliah praktikum Mobile Ad Hoc Network atau MANET memiliki kode RI045105 yang merupakan mata kuliah praktikum inti dari prodi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 yang merupakan mata kuliah praktikum dengan bobot 1 SKS dan 2 kali 50 menit tatap muka di setiap minggunya. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 yang merupakan mata kuliah praktikum inti prodi. Mata kuliah praktikum Mobile Ad Hoc Network mempunyai 5 capaian pembelajaran, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai prinsip dan teknik perancangan Mobile Ad Hoc Network di sisi pengirim dan di sisi penerima. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang keempat adalah mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mewujudkan komponen proses rancangan Mobile Ad Hoc Network secara baik dan bisa diaplikasi secara luas dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat dan sosial lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai CPL tersebut, maka diturunkan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar jaringan MANET dan karakteristik komunikasi nirkabel pada node bergerak, di mana membawahi sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menggunakan tools untuk simulasi jaringan nirkabel menggunakan NS3 dan MATLAB. Lalu juga membawa sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan point-to-point menggunakan simulasi pemrograman soket dan modul nirkabel pada MANET. Dan juga sub CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep mobility pada MANET. CPMK yang capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu mendesain dan memprogram jaringan nirkabel dengan berbagai skenario untuk memahami dinamika MANET, di mana CPMK 2 ini membawahi 3 sub CPMK, yaitu adalah sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan menganalisis komunikasi multi-hook menggunakan simulasi MATLAB dan modul NRF24L01. Sub CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu mendesain, memprogram, dan menganalisa jaringan Wi-Fi menggunakan NS3 serta memahami dan membandingkan hasil trace menggunakan prismatic. Sub CPMK ke-6, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen daya pada node yang bergerak dalam jaringan nirkabel serta menganalisis pengaruhnya terhadap pergerakan node dan konsumsi daya. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis performa jaringan MANET berdasarkan protokol routing dan kondisi pada skenario, di mana CPMK 3 ini membawahi 2 sub CPMK, yaitu sub CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, membandingkan, dan menganalisis protokol routing AODV, DSDSDV, OLSR, dan DSR pada MANET. Sub CPMK yang ke-8, yaitu mahasiswa mampu menganalisis Quality of Service atau QoS pada jaringan MANET menggunakan simulasi dan interpretasi data hasil simulasi tersebut. Deskripsi mata kuliah dari praktikum Mobile Ad Hoc Network adalah mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar komunikasi nirkabel pada node yang bergerak, manajemen daya, mobility model,
dan protokol routing seperti AODV, DSDV, OLSR, dan DSR dalam Manet. Mahasiswa juga akan mempelajari cara menggunakan tools seperti NS3 dan MATLAB untuk mendesain dan memprogram jaringan nirkabel, termasuk komunikasi point-to-point dan multi-hop menggunakan modul nirkabel NRF24L01 serta jaringan Wi-Fi. Analisis hasil simulasi dilakukan menggunakan trace matrix untuk memahami parameter QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss. Melalui praktek ini, diharapkan mahasiswa mampu memvisualisasikan, menganalisis, dan merepresentasikan hasil performasi jaringan Manet secara sistematis, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas jaringan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah: pertama, penerapan MATLAB dan NS3. Yang kedua adalah penerapan komunikasi single hop atau point-to-point pada Manet. Yang ketiga adalah penerapan komunikasi multi-hop pada Manet. Yang keempat, penerapan Wi-Fi pada jaringan ad hoc. Yang kelima, penerapan pergerakan node pada Manet. Yang keenam, penerapan perhitungan daya pada node yang bergerak. Yang ketujuh adalah penerapan protokol routing pada node yang bergerak. Dan yang terakhir adalah penerapan QoS pada jaringan magnet. Beberapa buku yang digunakan dalam praktikum ini adalah: yang pertama adalah buku dengan judul Computer Networking, A Top-Down Approach, edisi ke-8. Yang kedua adalah Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks. Yang ketiga adalah buku dengan judul Wireless Communication and Network, edisi ketiga. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah menjelaskan tentang alat simulator yang digunakan pada praktikum ini, yaitu menggunakan NS3 dan MATLAB. Kemudian untuk pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6 akan membahas terkait komunikasi single hop, point-to-point, dan multi-hop. Untuk pertemuan ke-7 membahas terkait penerapan Wi-Fi pada jaringan ad hoc. Untuk pertemuan ke-8 membahas tentang konsep pergerakan pada Manet. Untuk pertemuan ke-9 membahas tentang konsumsi daya pada Manet. Untuk pertemuan ke-10 hingga 14 akan membahas tentang protokol routing pada Manet. Untuk pertemuan ke-15 dan 16 akan digunakan untuk post-test dan evaluasi serta pengayaan materi untuk hasil belajar. Perkuliahan akan dilaksanakan secara sinkronus berupa kuliah tatap muka di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan metode demonstrasi praktek langsung di laboratorium dan diskusi secara kelompok, di mana di akhir perkuliahan akan diberikan tugas-tugas untuk mengevaluasi setiap CPMK yang direncanakan. Teknik penilaian yang digunakan adalah: yang pertama presensi 10%, yang kedua adalah laporan praktikum sebesar 40%, dan yang ketiga adalah post-test evaluasi akhir semester, yaitu dengan bobot 50%. Proses penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggunakan sistem informasi MIS sebagai pusat layanan yang terintegrasi untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Demikian pemaparan mata kuliah praktikum Mobile Ad Hoc Network yang tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Berikut merupakan bagian dari pembelajaran secara sinkronus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, ini sekarang kita masuk ke minggu ke-5 ya, teman-teman. Hari ini kita materinya terkait komunikasi multi-hop. Kalau di percobaan sebelumnya kita belajar tentang komunikasi point-to-point. Sekarang kita belajar komunikasi multi-hop. Di praktikum ini capaian pembelajarannya adalah teman-teman diharapkan bisa mengaplikasikan jaringan ad hoc dengan teknologi multi-hop. Kenapa multi-hop? Karena multi-hop ini berperan penting ya dalam meneruskan pesan ya, dari node satu ke node lain dan jika jaraknya sangat jauh. Nah, sehingga dibutuhkan si multi-hop ini. Ini saya jelaskan teorinya sedikit teman-teman ya sebelum kita masuk ke praktikum. Oke, saya jelaskan dulu teorinya dulu ya. Kalau tadi teman-teman belajar komunikasi point-to-point, dimana komunikasinya adalah suara, ITS, ITS,
koneksi Bluetooth ya atau WiFi, itu kan biasanya Bluetooth itu ada jarak tertentu ya, misalnya Bluetooth kan 10 meter, ya kalau WiFi kan 100 meter. Nah, untuk mengantisipasi misal pakai koneksi Bluetooth lebih dari 10 meter, kita bisa pakai namanya node perantara atau node tetangga. Node perantara itu letaknya harus berdekatan dengan node sumber, nggak harus ya. Pokoknya bisa menjangkau area. Jadi misalnya saya punya TX ya, terus TX-nya ini di jaraknya misalnya 150 meter. Nah, kalau misalnya pakai koneksi WiFi itu kan biasanya ada delay ya, segala macam ya. Nah, kita bisa letakkan node yang ada di sini atau namanya node tetangga. Node tetangga ini fungsinya adalah untuk meneruskan paket dari TX ke AX lewat si node tetangga. Node tetangga ini bisa lebih dari satu ya. Jadi saya di sini ada letakkan node tetangga ya. Misalnya saya pakai node tetangga. Nah, di sini saya bisa node tetangga juga itu nggak masalah. Nah, di sini X itu punya akses atau punya mekanisme untuk memilih node tetangga mana yang saya mau lewati. Konsepnya untuk si modul. Nah, keuntungannya ya seperti yang ada di modul. Jadi keuntungan itu adalah meningkatkan jangkauan. Jadi seperti yang saya bilang, awalnya misal cuma 100 meter atau 20 meter, dengan node tetangga ini bisa lebih besar jangkauannya. Terus redundansi, jika ada satu jalur yang gagal, data masih dapat mencapai tujuan melalui jalur yang lain. Contoh seperti apa? Contoh misalnya awalnya dia lewat sini ya, kita memilih misalnya CTX ini memilih node ini menjadi node tetangga. Ketika link yang putus ya, kalau misalnya ini mati gitu ya, kalau sensornya mati, maka kita bisa memilih node yang bawah ini atau bisa langsung ke sini. Ya, tentunya pemilihannya ini kita butuh sebuah aturan ya atau protokol rutin kalau di mana. Terus skalabilitas multi-hop ini juga menjadi lebih scalable ya, karena kita bisa deploy banyak hop. Dan juga efisiensi dalam energi, karena di mobile ad hoc itu biasanya node sensornya itu dayanya kecil. Ya, contoh misalnya kayak kalian letakkan sensor-sensor di hutan untuk memonitori kebakaran misalnya. Nah, itu kan kita butuh sensor-sensornya kecil, terus dayanya kan juga terbatas. Nah, makanya ada proses merupakan protokol rutin yang ada di dalam layar ini supaya lebih efisien. Oke, nah untuk protokol rutin ya, pemilihan node-nya di Kartini ini kita coba untuk menggunakan konsep digit forwarding ya. Ini salah satu metode routing lokal. Jadi mungkin kalau tidak teman-teman nanti juga belajar ODV, DSF, SDV. Nah, yang di forwarding ini dia routing lokal. Routing lokal dia tujuannya apa? Ya, tujuannya ini adalah di forwarding ini akan mencari hop ya atau node terdekat, tapi terdekatnya dari tujuan. Nah, jadi contoh misalnya di sini ada 3 node perantara dan AX sini, dia akan mencari jarak terpendek ya dari tujuan. Jadi contoh misalnya di sini misalnya ya punya jarak misalnya 10 meter, ya ini 20 meter, ini misalnya cuma 5 meter, gitu ya. Terus ke sini 5 meter, ke sini 20 misalnya. Nah, si grid ini akan mencari node mana yang dekat dengan tujuan. Nah, jadi kalau saya ke X ini kan jaraknya 10 tambah 20, 30 meter. Ya. Terus dari misalnya ya, coba saya kasih saya berikan misalnya di sini adalah 10 meter, gitu ya. Ke X ini loncat ke node pertamanya adalah 30 meter. Kalau loncat ke sini 5 meter. Nah, 5 meter misalnya saya ambil rute ini ya, dari sini ke sini ke X. Nah, maka ini kan
ini ke atas 20 meter. Dia akan memilih yang 50 meter. Jadi lewat bawah. Tetangganya adalah yang ini, bukan yang atas. Karena dia jauh. Ya, ada yang bertanya? Oke, jadi kita coba di praktikum langsung ya, teman-teman ya, melihat bagaimana sih proses untuk pencarian sinut tetangga dan melihat berapa lompatan yang akan dipilih dari TX ke FX. Oke, jadi untuk percobaannya kita menggunakan software dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau minggu depan kita coba update software ini supaya kalian mampu belajar konsepnya mengikuti dulu seperti apa ya. Kita gunakan simulator MATLAB ya. Kalau teman-teman misalnya susah untuk MATLAB-nya bisa pakai Octave ya. Bisa pakai online atau download secara langsung ya, jadi udah bisa. Oke, untuk di pertama ya, kalian coba buat dulu ya. Di sini saya membuat node-nya, jumlah node-nya itu adalah 25 node ya. Jadi ada 25, istilahnya 25 titik sensor gitu ya di area tersebut dengan luasan areanya adalah 100 ya. Jadi bayangkan aja saya tunjukkan aja ya untuk areanya ya. Jadi seperti ini teman-teman nanti untuk plottingnya. Nah ya, jadi di luasan ini dalam meter ya teman-teman ya. Kita simulasikan ya. Kalau simulasi itu berarti kondisinya adalah ideal ya. Luasannya adalah 100 meter kali 100 meter dengan 25 node di area tersebut. Nah, untuk posisinya ini saya sudah masukkan ya dari 10, 20 ya, X-nya 10, Y-nya 20 ya, terus X-nya 20, Y-nya 30, saya buat 25 posisi. Nah, ini silakan kalian ubah-ubah dulu ya, untuk posisinya tidak harus sama dengan yang saya berikan gitu ya. Tidak sama dengan yang dibuat dulu. Terus nanti silakan ditentukan gitu ya. Kalau di modul ini saya buat sumbernya adalah X-nya 5, Y-nya 5, tujuannya adalah 95, X-nya 95, posisi Y-nya adalah 95. Terus ini saya plot ya seperti tadi nanti munculnya. Nah setelah itu kita tambahkan proses multi-hop untuk memilih metode greedy forwarding ini. Ya, kalau di sini setiap posisi itu akan dicek gitu ya, menggunakan dicek caranya, menggunakan rumus ini ya. Posisi yang ada dan dikurangi posisi yang sekarang itu adalah source-nya. Ya, bisa pakai rumus itu contoh Euclidean distance ya, di jarak menghitung jarak antar titik. Lalu data ini akan disimpan ya, dan di sort apakah si node ini dekat dengan posisi tujuannya atau tidak. Nah, nanti untuk di praktikum ini teman-teman akan melihat begitu ya, kira-kira jumlah hop atau node perantara itu ada berapa. Karena bisa jadi ketika nanti teman-teman merubah gitu ya, letak posisinya, letak posisi fixnya ya, terus letak sumbernya dan tujuannya maka akan berbeda. Nah, nanti kalian catat ya, kalian catat jalur multi-hopnya dan kalian screenshot saja. Nah, nanti akan kalian kasihkan ke saya gitu ya. Multi-hop dari source ke destination ya. Terus dicatat juga jumlah hop dan delay. Oh ya, di sini saya buat untuk pengirimannya, pengiriman data itu per detiknya itu adalah 2 milisecond. Biasanya kenapa ada
delay ini karena kadang itu satu node ya atau satu perangkat itu kan kadang bisa jadi TX atau RX ya. Kadang ada yang bisa jadi TX RX secara bersamaan, kadang ada yang gantian. Nah jadi saya buat 2 milisecond ini untuk convert ya dari TX ke RX. Terus teman-teman nanti juga silakan dicek di tugas di modul ya. Untuk mengubah posisi sumber dan tujuan ya, terus posisinya yang awal juga bisa diubah ya, posisi yang 25 node-nya itu juga bisa diubah. Terus range komunikasinya ya, kalau di awal di sini saya buat jarak komunikasi maksimum satu hop adalah 25. Nah, ini silakan diubah ya. Ketika diubah itu ada perbedaan apa? Apakah pengaruh di jumlah hop ataukah pengaruh di delay? Nanti silakan dianalisa. Nah, kalian cari dulu ya hasilnya seperti apa. Nanti kita diskusi. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Untuk yang posisi source sama destinasinya itu kan di 5,95. Kemudian apakah itu maksudnya satuannya itu meter gitu? Kan karena jaraknya itu kan 100 meter kali 100 meter. Ya, kalau untuk source ini kalau berdasarkan area tadi ya, yaitu ada di X-nya 5 meter, Y-nya 5 meter. Terus destination-nya itu di 95 meter, X-nya 95 meter, Y-nya 95 meter. Jadi ibaratnya kayak di pucuk ya, pucuk ke pucuk gitu. Ya, 5,5 sampai 5,9. Nah ini nanti bisa diubah teman-teman ya untuk posisi source dan destination-nya. Untuk source dan destination ini bisa mengambil dari sini. Kalian coba ya, masukkan posisinya berapapun, biasa sebagai 25 node. Nah nanti source-nya bisa mengambil dari posisi yang ada sudah kalian deklarasikan atau sendiri. Ya, jadi yang posisi ini bisa dianggap sebagai node tetangga, yang source destination ini di luar posisi node tetangga. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami dulu. Oke, sekarang kita coba praktikumnya dulu ya, teman-teman ya. Oke, silakan dicoba dan nanti dicatat juga ya teman-teman ya di laporan sebentar. Oke, silakan dicoba dulu. Gimana Mas? Ada kesulitan? Ini Bu, saya bingung ini kenapa kok jumlah hopnya 5 benar? Oke, berarti dia dari jarak kembali ke RX itu berarti ada 5 titik ya yang dipilih yang terdekat menurut si greedy forward ya. Terus itu jaraknya 101 ya. Ya, 105 meter. Terus total delaynya ini kok 10 ms berarti? Oke, tadi delay per node tadi di berapa ya? Coba cek di kodenya. Delay per node. Itu juga apa? Delay per hop adalah 2 ya. Oh. 2 milisecond ya. Ya. Kalau di sini karena ideal ya satu kesatuan dia 2 milisecond. Nah, karena ada 5 hop ya, per hopnya 2 berarti total untuk 5 hop berapa? Per hopnya 2 berarti kan ya 10 ya. 5 kali 2 10 ya. Ya, 10 milisecond. Nanti kamu coba ubah ya untuk posisi source dan tujuannya. Ya. Jadi apakah jumlahnya sama, terus total delay-nya bagaimana? Iya. Jika jumlah dia semakin besar, saya kan juga delay-nya besar. Iya, makin besar. Nah, nanti dicoba dulu ya. Iya, Bu. Baik. Oke.